Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Juvan Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses komplain dari Shopee ke Jakmall. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, simak video ini sampai habis. Nah, ini langkahnya yaitu yang pertama itu pahami permasalahan dengan customer. Jadi nanti kita langsung demokan aja ya masalahnya apa. Lalu yang kedua yaitu respon di menu pengembalian. Jadi nanti cara responnya di sini bagaimana di Shopee-nya. Lalu yang ketiga yaitu ajukan komplain ke supplier Jakmall. Jadi nanti kita masuk ke menu Jakmall. Di Jakmall nanti ada menu yaitu komplain. Yang keempat yaitu atur alamat pengembalian. Jadi di Shopee-nya nanti setelah ada respon dari supplier Jakmall nanti kita atur alamat pengembalian. Dan yang terakhir yaitu kita nanti akan catat semua administrasi komplain itu di satu Excel, ini contohnya. Nah, kita langsung saja ya teman-teman ke komplainnya. Jadi misalkan ini di salah satu toko saya itu ada yang komplain. Nah, ini kita klik. Lalu di sini ini dia mengajukan yaitu menunggu pengembalian dana. Jadi ini dia mengajukan yang kalau di Shopee itu ada pengembalian dana. Jadi ini ya pengembalian dana. Kalau pengembalian dana itu artinya yaitu kita itu disuruh mengembalikan dana pembeli seperti itu. Jadi misalkan pembelinya ini beli seharga 303.000. Nah, ini mereka sudah terima barang dan mereka meminta uangnya juga seperti itu. Nanti kita pertama yaitu kita mintakan video unboxingnya. Nah, ini kita harus respon ini teman-teman. Caranya ini alasan pembelinya produk tidak diterima atau tidak sampai, tidak dikirim oleh seller. Ini harus kita teliti dulu permasalahannya apa. Cara telitinya ini klik nomor pengajuan, kita klik. Lalu ini di sini itu kemarin invoice, ini adalah invoice, catatan invoice yang ketika saya beli di Jakmall itu saya catat. Nah, lalu kita masuk ke Jakmall. Nah, di Jakmall kita masuk ke menu afiliasi, lalu kita masuk ke klik semua, ke histori belanja, yang pilih yang semua. Nah, di situ kita langsung pastekan kode pesanan yang kita copy tadi, lalu kita klik cari. Nah, setelah itu langsung muncul ini. Nah, ini sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman belum klik ajukan komplain itu belum ada tulisan lihat komplain. Nah, caranya gimana? Caranya misalkan ini ya, contoh aja ya teman-teman. Kita contoh, nah itu nanti teman-teman jika sudah temukan kode pesanan, misalkan kode pesanannya ini, lalu teman-teman kita diklik ajukan komplain jika barang tersebut ada masalah seperti itu. Nah, untuk yang barang tadi permasalahannya kita analisis dulu ya. Pertama kita harus analisis masalah. Nah, ini yang disangkakan dari pembeli yaitu barang tidak dikirim. Nah, ini kita klik yang ada di Shopee, terus yang di menu pengembalian ini di sininya katanya si pembeli itu barang tidak dikirimkan, produk tidak diterima atau tidak sampai, padahal di sini sudah sampai seperti itu. Lalu kita masuk ke fitur pembeli ke sini ya, ke invoice. Nah, di invoice itu ada dua, yaitu ternyata ada dua barang. Jadi dia beli ini satu sama ini satu. Jadi Yofil sama Xiaomi ini. Yang Xiaomi ini kita cek yang dia di sini meminta 303.000. Nah, ini kita cek apakah barang ini tidak dikirimkan. Ya, lalu kita cek juga apakah barang ini kita kita belikan di Jakmall. Nah, cara ceknya ya tadi ya, kita beli ke sini. Nah, lalu di sini kita cek, di sini ternyata kita belinya itu cuma satu ini.
Nah, kalau cuma satu, berarti dari saya sendiri mengalami kesalahan, yaitu ketika si pembeli beli dua barang, saya beli jadwal cuma satu, seperti itu. Jadi kita kalau pada kasus ini kita harus lepas barangnya, karena apa? Karena kita tidak mengirimkan barang tersebut. Jadi responnya nanti yaitu kita harus terima. Nah, ini kemarin itu masuk ke fitur chat ya, teman-teman. Kita perbesar chatnya. Nah, ini kemarin katanya si pembeli, yaitu yang dari atas ya, ini barang tidak datang bagaimana, terus lalu di sini itu klaimnya si pembeli itu yang pertama yaitu sama ininya rusak, jadi barangnya itu rusak. Nah, ketika barang rusak itu saya komplain ke Jakmon dan saya mintakan video unboxing. Jadi kita kirimnya video unboxing ke, nah ini sudah dikirimi, lalu ini kita download. Ketika kita buka, lalu setelah kita buka ini kita klik kanan, lalu save video as. Nah, kita dapatkan videonya. Nah, ini kita dapatkan videonya, lalu ini kan katanya rusak ya, ini ya. Nyala ini kita save, lalu di sini kita ketik misalkan nama tokonya, misalkan barang rusak. Nah, pastikan ini sudah terdownload semua ya nanti ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke, nah ini kita sudah dapatkan video dari customernya ini, video kendalanya karena katanya barangnya rusak. Lalu kita masuk ke ini, ke lihat komplain. Nah, di lihat komplain ini langkahnya yaitu ini. Nah, korek rusak tidak nyala, kita chatting. Korek rusak tidak nyala, pembeli minta penggantian barang rusak, seperti itu. Lalu ini kita tampilkan video unboxing. Nah, ini kita bisa ngirim video unboxing. Kalau kita nggak bisa ngirim, kita bikin aja yaitu yang ada di Google, yaitu komplain. Di sini kita bikin, masuk ke Google teman-teman, lalu teman-teman bikin draft. Nah, di draft ini misalkan nanti kita login ya teman-teman, pakai akun teman-teman, lalu masukkan password. Nah, setelah itu teman-teman ketika sudah buka seperti ini, teman-teman bikin aja di sini, misalkan bikin folder baru yaitu online. Nah, di online ini teman-teman bikin baru aja komplain Shopee. Nah, di komplain Shopee ini teman-teman klik lagi masuk. Nah, ini di sini baiknya yaitu kita bikin sesuai dengan nomor pesanan. Ini kita copy, ini ya nomor pesanan ini kita copy, lalu kita masuk ke yang sini. Ini kita buat baru, lalu kita paste. Ini sesuai komplain yang nomor pesanannya. Lalu kita klik. Nah, di sini kita klik upload file. Nah, di upload file ini kita masukkan yaitu video tadi. Lalu klik ini upload. Nah, setelah dari sini nanti link yang ada di sini itu kita sampaikan ke Jakmon seperti itu. Ini kita tunggu sampai ininya proses uploadnya selesai. Kalau sudah selesai nanti klik bagikan. Nah, setelah klik bagikan, nah, lalu di sini kita klik yaitu siapa yang memiliki, lalu diklik melihat ini, kita klik salin. Nah, setelah disalin kita masuk ke Jakmonnya lagi,
lalu kita paste di sini. Nah, ini sama dengan kita kasih yaitu video ini, teman-teman. Nah, setelah kita kasih video, Jakmol nanti bilang ini mereka menyuruh kita untuk mengembalikan barangnya. Jadi kita infokan tulisan ini ke pembeli. Nah, ini sudah ada form returnya, yaitu di grab ini kita copy ya, teman-teman. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Kita buka tab baru, lalu kita paste, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah ada form klaim garansi. Nah, form klaim garansi ini kita download. Nah, ini berupa PDF ya, teman-teman. Nah, ini kita harus ekspor dari PDF ini ke Word ya, teman-teman. Nah, teman-teman gampang tinggal buka ini ke PDF converter ya, PDF convert to Word. Nah, ini kita convert, lalu kita pilih, lalu kita open. Nah, di sini lalu kita klik convert to Word. Nah, setelah itu kita download. Kenapa harus kita harus kita harus kita convert ke Word? Karena kita harus edit ya. Ini klik kanan lalu kita buka. Nah, yang perlu kita ganti di sini yaitu ini resi sama kode pesanan. Kode pesanan ini yaitu kita lihat di Jakmol, lalu kita klik ini kode pesanan. Jadi ini kita copy, lalu kita masukkan ke formulir. Nah, ini lalu kita paste. Nah, ini kode pesanan. Nah, untuk nomor resinya di mana? Nah, resinya kita lihat di sini. Atau kalau di sini teman-teman kesulitan, teman-teman bisa lihat di Shopee ya, teman-teman. Nah, di Shopee di sini ada resi yaitu si cepat. Nah, si cepat ini kita copy, lalu kita pastekan di sini di formulir. Pastikan di sini. Nah, kalau ini berantakan, teman-teman tinggal di copy aja ke notepad lalu dipastekan lagi. Nanti seperti ini. Nah, setelah seperti ini lalu kita klik convert ke PDF ya. Caranya gimana? Caranya yaitu Ctrl P, itu yaitu print ya, teman-teman. Nah, print, lalu ini sudah benar nama printernya yaitu worksheet. Ini teman-teman sesuaikan aja dengan PDF yang ada, lalu klik OK. Nah, setelah itu form garansinya ini sudah tampil, kita save. Setelah kita save di sini kita kasih yaitu komplain dengan kode pesanan yang ada di sini. Kita samakan, kita copy, lalu kita paste. Nama filenya kan sudah sama ya, teman-teman. Nama filenya sama. Nah, ini harus kita sampaikan ke pembeli seperti itu. Ya, caranya gimana? Caranya sama. Nah, kita bikin ini draft lagi yang di sini. Kita bikin lagi draft komplain Shopee. Nah, ini kita klik baru dengan folder baru yaitu komplain ini nomornya. Paste. Nah, ini kita bikin di sini 2, berarti ini kita upload yang proses formulir. Setelah jadi di proses, lalu kita klik ini, lalu kita bagikan. Setelah kita bagikan, ini siapa saja, ini kita klik salin, lalu kita paste ke pembeli. Jadi ini kita balas di sini. Jadi ini mohon dikirimkan. Jadi ini mohon dikirimkan barang returnya dengan
nanti ketika diklik mereka download. Nah setelah download mereka akan kirimkan ke Jadmol seperti itu. Nah yang di sini nah ini sudah ajukan ya teman-teman, sudah ajukan sampai nanti yang ada di Jadmol itu mereka balasnya apa, format. Setelah format ini info resi retur. Jadi kita ngomong ke pembeli, jika pembeli sudah melakukan retur, kita infokan di sini. Ini nomor resinya ya Pak. Ini nomor resinya ya Pak, kita klik OK. Atau nanti mohon untuk resinya masih belum dikirimkan. Ini harus kita pantau setiap hari perkembangannya sampai Jadmol itu mengirimkan pesan lagi gitu. Nah, kita masuk ke Shopee lagi. Nah, ini perkembangannya di Shopee-nya bagaimana. Nah, ini teman-teman kasih klik respon. Kasih klik respon, misalkan ini ajukan banding. Jika ajukan banding ini ada pilihan, yaitu misalkan saya telah mengirimkan barang dan bukti pengiriman. Ketika ini memiliki ini penjelasan teman-teman apa, saya telah mengirimkan barang dengan benar. Nah, lalu teman-teman klik konfirmasi. Lalu setelah klik konfirmasi, di sini ada upload bukti. Ya, buktinya ini apa? Misalkan buktinya yaitu resi. Nah, resinya mana? Nah, kita cari resinya ini tadi. Ini teman-teman ini. Nah, ini resinya sudah diterima. Nah, sudah diterima ini kita screenshot, atau yang penting kita ada data aja, teman-teman. Triknya di sini biar kita itu menang. Ini kita klik yaitu. Ini sesuaikan misalkan komplain 1. Namanya komplain 1 atau bukti 1. Nah, ini kita masuk ke sini, kita upload bukti. Kita masuk. Nah, ini kita klik upload bukti, lalu kita paste di sini. Nah, ini. Atau teman-teman misalkan resi, teman-teman bisa cek resinya berapa, nanti di sini cek resi gitu. Nanti sampai ada tulisan yaitu barangnya sudah diterima. Ini resi sudah datang, atau teman-teman kasih data aja yang bisa menguatkan bahwa benar-benar kita itu sudah kirim barangnya. Lalu klik kirimkan. Nah, seperti itu. Jadi ini kita harus di sini harus respon, selalu respon. Nah, sebenarnya untuk yang ini tadi saya sudah sesuai ya. Yang pertama barangnya yang dikembalikan cuma ini ya. Untuk yang sebelumnya itu si pembeli itu minta 2, jadi dianggapnya yang 2 ini yang satu ini rusak seperti itu. Catat di Excel. Nah, ini yang atur alamat pengembalian juga. Jadi kita klik di sini ya teman-teman. Kita yang terakhir kita atur alamat pengembalian, kita setting di menu. Nah, di menu ini yang terakhir itu alamat saya. Nah, setelah itu alamat pengembaliannya, pastikan alamat pengembaliannya ini sama dengan yang ada di form dari Jadmol seperti itu, yang sudah diinfokan form dari Jadmol. Nah, setelah itu yang kelima yaitu catat di Excel. Nah, catat di Excel ini kita catatnya di sini ya teman-teman. Nah, saya sudah bikin, misalkan ini contoh aja ya, misalkan ini namanya nama toko saya, terus nama tokonya apa. Jika teman-teman main banyak toko, lalu kode transaksi ini diambil dari Jadmol, lalu ini COD non COD diambil juga, nomor pesanannya berapa, lalu harga belinya berapa. Nah, kira-kira misalkan ini duit stoknya misalkan itu terkendala, kita ruginya berapa. Ini di sini saya ada yaitu akun pembeli, nanti akun pembelinya siapa itu kita isi semua. Nah, di sini diisi kendala yaitu misalkan paket gagal kirim, atau misalkan paket rusak gitu ya.
Nah, form komplain, jika form komplain kita sudah submit, ini kita kita kasih centang, misalkan video Jakmol kita sudah kirim atau belum. Nah, ini untuk teman-teman aja biar nggak lupa. Nah, untuk pelepasan dana itu kita cek di sini apakah dengan ini tadi nomor pesanan ini kita cek dia itu sudah terlepas apa belum. Misalkan ini masuk ke penghasilan saya, lalu ini kita klik ke sana. Nah, perkiraan dana lepas ini. Nah, ini belum lepas ya, teman-teman. Nah, kalau seperti ini belum lepas, jadi ini kita min aja kalau belum lepas, kalau sudah tinggal ditentang. Lalu di sini komplainnya di mana? Di menu komplain atau di pesan. Seperti itu. Lalu kode tiket. Nah, di kode tiket nanti ketika kita sudah barang proses di Jakmol, kita dapat kode tiket. Nah, kode tiket itu nanti yang untuk kita ambil barangnya seperti itu. Nah, untuk proses pengembalian barang dari saya cukup. Untuk teman-teman yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.